Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini berjudul Pesugihan Genderuwo yang Meminta Tumbal Manusia. Nah, cerita pada kali ini ditulis oleh Manafila yang merupakan salah satu pengalaman dari salah satu narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami. Nah, bagaimana ceritanya? Kalian tentunya penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kemiskinan yang mendera hidup membuat orang bisa berbuat di luar batas. Bagi beberapa orang, batas yang mereka tembus adalah mencari pesugihan. Kali ini ada salah satu narasumber yang menceritakan kisah mantan kakak iparnya yang harus menanggung apa yang sudah ia lakukan semasa hidupnya. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di tahun 2010 ada seorang laki-laki yang hidup bersama adiknya di rumah kecilnya. Laki-laki itu kerap disapa Gani. Ditinggal oleh kedua orang tuanya semenjak berusia 17 tahun. Tidak ada saudara maupun tetangga yang kasihan kepadanya. Setelah tamat SMA, Gani memutuskan untuk segera mencari pekerjaan. Tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sudah kesana kemari dengan membawa surat lamaran kerja, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Sementara tabungan yang ia miliki semakin menipis, yang mau tidak mau Gani harus segera mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan juga adiknya yang masih duduk di bangku SMP. Singkat ceritanya, 2 bulan setelah lulus SMA, akhirnya Gani mendapat pekerjaan sebagai pelayan toko sembako yang pendapatannya tidak seberapa. Sampai 1 tahun lebih Gani ini ikut bekerja dengan bosnya. Namun pendapatan yang ia peroleh tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang mau tidak mau Gani meminjam uang ke rentenir. 1 bulan, 2 bulan tidak terasa hutangnya semakin menumpuk. Gani hanya bisa menghela nafas panjang. Dia sudah tidak bisa mendengar teriakan para penagih utang yang tiap hari menyalak di depan rumah. Gani sudah hafal kapan waktu mereka datang, jadi dengan sigap dia akan berlari ke belakang rumah dan bersembunyi di rumah warga yang masih bersimpati kepadanya. Tentu saja Gani menghabiskan hidupnya dengan berfoya-foya. Selain untuk membayar sekolah adiknya dan juga kebutuhan sehari-harinya, tapi hutang yang ia tanggung juga merupakan utang bapaknya yang tiba-tiba kembali setelah kabur entah kemana. Ibunya meninggal dunia sejak kecil, jadi Gani hanya hidup berdua dengan adiknya. Tapi malang nasib Gani, sudah hidup tanpa kasih sayang seorang ibu, masih harus menerima fakta bahwa bapaknya pecandu judi yang lebih sering setor uang ke bandar judi dibanding mengeruk untung dari dadu. Gani kehilangan akal. Dia tidak bisa hidup seperti ini terus-terusan. Adiknya yang butuh biaya banyak, sementara hutang-hutangnya pun sudah kian mempuncak. Pekerjaan yang ia lakukan pun tersendat-sendat karena sering kabur-kaburan demi menghindari para penagih hutang. Akhirnya Gani mantap bahwa dia akan menempuh jalan sesat pesugihan. Jalan itu ia tentu sudah pikirkan sejak lama. Namun memang Gani tidak punya keberanian untuk melawan Tuhan. Tapi sepertinya kali ini dia tidak ada lagi ataupun tidak bisa lagi berpikir jernih. Ya, Gani menemui dukun yang ada di desa sebelah. Setelah mengambil simpanan uang yang tersisa, Gani mantap menemui dukun itu
Setibanya di rumah dukun dan mengutarakan niatnya, Gani diminta oleh sang dukun untuk menyiapkan ubur rampe yang diperlukan dan juga diminta untuk bertapa di salah satu gua yang terkenal di daerahnya. Gua itu memang terkenal sebagai tempat pesugihan, anggap saja namanya Gua Sugiharto. Dukun itu hanya berpesan, meskipun ini uang gampang, bukan berarti meraihnya juga mudah. Tapi Gani bersikeras apapun syarat yang diminta, dia bakal bersiap. Si dukun kemudian bilang bahwa masalahnya bukan hanya syarat, tapi keteguhan hati dan mental Gani bakal diuji. Gani kemudian mengangguk mantap, demi kekayaan pesugihan model apapun bakal dia lakukan dan bukan masalah bagi dia. Pada malam Jumat Kliwon, sesuai arahan sang dukun, berangkatlah Gani untuk bersemedi semalam suntuk di gua tersebut. Sesampainya di Gua Sugiharto, Gani merasakan sebuah keanehan. Tempat ini begitu terkenal sebagai tempat pesugihan. Kenapa begitu gelap dan sepi? Pikir Gani, karena terkenal maka dia tidak akan bertapa sendirian. Banyak para pendatang yang dengan sengaja ke gua itu untuk melakukan ritual pesugihan juga. Gani segera masuk gua tersebut. Bau anyir yang menusuk langsung menyambutnya, dan udara lembab pun menyambut Gani. Dia hampir muntah, tapi bayangan keluar dari jerat utang mengalahkan indranya. Gani segera membakar kemenyan dan menyiapkan sesajen sesuai arahan sang dukun. Gani sempat ragu ketika memulai semedi. Apakah dia benar-benar mau menempuh jalan pesugihan ini? Keraguan itu segera ia tepis. Gani begitu gusuk dalam bersemedi dengan merapalkan mantra ajaran sang dukun. Niat menempuh pesugihan sudah sangat kuat. Semedi Gani sepertinya menemui hasil ketika ada suara berat yang memanggil-manggil dirinya. Gani sempat kaget, namun dia menenangkan dirinya untuk melihat siapa yang memanggilnya. Gani membuka dan juga seketika itu juga jantungnya serasa berhenti. Dia melihat pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya, sekaligus menyesali pilihannya mengambil jalan pesugihan. Gani melihat genderuwo yang amat besar di depan tempat dia bertapa itu. Ia sedang menyeringai, dan terlebih lagi, gigi itu penuh taring yang perlu menahan darah terlihat. Genderuwo tersebut meraih sesuatu dan menggigitnya. Gani tersadar itu kaki manusia. Belum hilang kekagetan Gani, genderuwo tersebut mulai berbicara. Aku njaluk tumbal menungso, nek kowe tetep pingin sugih. Nek ra iso nyepaki, kowe karo keluargamu sing bakal tak brakot. Aku minta tumbal manusia. Kalau kamu ingin kaya, kalau enggak bisa ngasih. Kamu dan keluargamu yang akan aku cabik-cabik. Gani yang memang sudah kasut oleh rayuan setan itu dan sudah dibutakan oleh masalah duniawinya, Gani lantas mengiyakan ucapan makhluk tinggi besar tersebut. Setelah ritual itu selesai, Gani buru-buru menemui sang dukun. Gimana mbah? Apa yang harus kau lakukan lagi untuk mendapatkan kekayaan? Ritualmu sudah selesai. Kamu tinggal menjalankan persyaratan yang sudah diucapkan oleh sosok genderuwo itu. Kamu setiap tahunnya harus mencari orang untuk dijadikan tumbal pesugihanmu. Setelah obrolan itu selesai, Gani pun berpamitan. Tidak butuh waktu yang lama untuk sampai di rumah. Namun baru sampai di halaman rumah, Gani melihat banyak orang yang berada di halaman rumahnya. Betapa terkejutnya Gani masuk ke dalam dan melihat adiknya sudah terbujur kaku dengan mata yang melotot tajam. Apa ini ulah sosok genderuwo yang kutemui kemarin?
tanyanya dalam hati. Tapi mengingat dia akan mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak, rasa sedih itu sirna. Gani tersenyum tipis dengan seringai kebahagiaan. Hari itu juga jenazah adiknya kemudian dimakamkan. Uang yang diharapkannya itu pun sudah tercecer di atas tempat tidurnya. Semenjak saat itu, kehidupan Gani berangsur-angsur membaik dengan uang yang diperoleh dari ritual pesugihan tersebut. Ia gunakan untuk melunasi semua hutang piutangnya, dan kemudian dia juga merenovasi rumahnya. Para tetangga pun ya heran dengan perubahan secara mendadak itu. Seorang laki-laki yang banyak hutang dan juga hanya bekerja sebagai buruh, tiba-tiba bisa merenovasi rumah dan membayar hutang-hutangnya dengan lunas. Nah, dari perubahan itulah Gani bertemu dengan kakak kandungnya narasumber, sebut saja namanya Tio. Tio memiliki kakak perempuan bernama Sari. Gani bertemu Sari di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kotanya. Seperti remaja pada umumnya, mereka terjerat cinta pandangan pertama. Dari pertemuan itu, keduanya sempat bertukar nomor telepon. 1-2 kali bertemu sampai akhirnya mereka pun berpacaran. Singkat ceritanya, Gani sudah 3 kali menyerahkan tumbal ke sosok sesembahan, yang artinya sudah 3 tahun pula Gani melakukan ritual pesugihan itu. Usaha toko material yang dijalankannya itu pun sudah sangat besar dan terkenal di kotanya. Rumah yang dimilikinya pun sangat megah, aset-aset yang dimilikinya pun sudah tersebar kemana-mana. Sudah tidak diragukan lagi kekayaan yang dimilikinya. Tidak mau berlama-lama lagi dalam menjalin hubungan dengan Sari, di tahun 4 inilah Gani akhirnya menikahi Sari. Selamat ya kak, akhirnya keinginan kamu menikah sudah terwujud. Semoga bisa langgeng sampai kakek nenek ya, ujar Tio bahagia sambil memeluk kakak perempuannya. Di kamar itu, Tio menemani kakaknya yang baru saja selesai didandani. Hari ini adalah pernikahan kakaknya. Ia terlihat cantik memakai gaun pengantin serba putih. Tio yakin kakaknya sudah pasti sangat bahagia tatkala duduk di pelaminan bersama suaminya. Bang Gani juga orang yang baik setahunnya. Nah, terlebih lagi, dia adalah pengusaha sukses yang memiliki toko material yang sangat berkembang pesat. Selain itu, kekhawatirannya menjadi nihil ketika dia melamar kakaknya dengan langsung mendatangi ayah dan ibunya ke rumah. Pernikahan itu berjalan meriah. Semua tamu undangan tidak henti-hentinya memberikan ucapan selamat kepada kakaknya dan juga Abang Gani. Lagu-lagu cinta terus dikumandangkan. Tio melihat wajah bahagia kakaknya dan orang tuanya di pelaminan dari kejauhan. Namun kebahagiaan itu seakan runtuh begitu saja. Kemegahan pesta pernikahan hingga doa-doa yang menyertai kebahagiaannya hilang di telan bumi. Sari tiba-tiba saja bertingkah aneh. Beberapa bulan setelah pernikahan berlangsung, Sari jatuh sakit, katanya terkena demam tinggi. Akan tetapi demam itu benar-benar tidak kunjung sembuh. Ia bahkan sampai mengigau yang tidak-tidak. Pernah satu hari ia seperti kesurupan oleh setan dan mengobrak-abrik kamarnya sendiri. Keluarganya sudah membawanya ke rumah sakit manapun, tapi sampai sekarang pun tidak ada dokter yang bisa mendeteksi penyakit yang dideritanya. Karena putus asa, orang tuanya pun memanggil tokoh agama untuk menghilangkan apapun yang sedang mengganggu Sari kala itu. Tapi mereka juga tidak mampu melawan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya Sari. Bahkan banyak dari mereka yang justru diganggu dengan kekuatan gaib itu. Ada yang diikuti setiap berjalan di malam hari. Ada pula yang jatuh sakit secara tiba-tiba gara-gara mencoba memberikan pertolongan kepada kakaknya. Mereka kelimpungan, sudah tidak tahu bagaimana lagi cara menyembuhkan Sari. Terlebih lagi kakaknya Tio kini sedang hamil tua.
Mereka khawatir keadaan Sari yang kambuh-kambuhan itu mempengaruhi janinnya nantinya. Sampai suatu hari ada seorang nenek tua renta yang berkunjung ke rumah. Katanya, ia mendengar kabar seorang perempuan yang punya penyakit sangat aneh. Nenek itu kemudian dituntun ke kamar Sari. Setelah melihat kondisi Sari yang terbaring di atas ranjang, nenek itu perlahan merapal sebuah mantra. Suaranya merdu sekali. Mantra yang terdengar seperti lantunan ayat suci Al-Quran yang menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Kemudian nenek menyuruh Tio dan orang tuanya untuk memegangi tubuh Sari. "Apa yang kamu mau?" tanya nenek itu. Wah, Sari tiba-tiba meraung. Kemudian ia menuju ke arah perutnya sendiri sambil melototi nenek itu. "Siapa yang mengutusmu ke tubuh ini?" tanya nenek itu lagi. "Tuanku Budiman." Haha, jawab Sari disertai tawanya yang keras. Kemudian nenek itu menyuruh mereka untuk melepaskan tubuh Sari. Seakan terlepas dari mantra itu, Sari kemudian kembali tenang. Mereka kemudian menuntunnya untuk rebahan di kasurnya. Setelah selesai mengurus Sari, mereka lantas keluar kamar untuk menanyakan beberapa hal kepada nenek tua itu. "Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama anak saya, Nek?" tanya ibunya Tio. Ternyata dia itu sedang dirasuki oleh sosok genderuwo yang sengaja dikirim oleh seseorang. Dengan begitu, ia akan diganggu sampai dia meninggal. Selanjutnya dia akan dijadikan tumbal pesugihan, jelas nenek. Seketika mereka lemas mendengar hal tersebut. "Maksud nenek, kakak saya dijadikan tumbal untuk pesugihan yang dilakukan seseorang begitu? Siapa orang itu, Nek?" tanya Tio panik. "Orang terdekat," jawab nenek dengan singkat. Mereka bertukar pandangan dan setahunya tidak ada dari keluarga mereka yang menyimpan rahasia hitam seperti itu. Hampir semua keluarga mereka mencari penghasilan dari pekerjaan yang halal. "Suaminya," ujar nenek itu melanjutkan. Mendengar ucapan nenek tersebut, sontak Tio dan yang lainnya tidak percaya, dan mereka pun kaget. Mereka mengira dia adalah orang baik selama ini. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui fakta itu. Ia rela mengorbankan istrinya sendiri demi pesugihan yang dilakukannya. Mereka juga baru sadar kalau Budiman adalah nama terakhir dari Banggani. Dia tidak hanya ingin mengambil nyawa istrinya, tapi juga janin yang ada dalam kandungan anakku. Makanya dia menuju perutnya saat aku tanyai. Satu-satunya cara adalah mengambil segelas air yang digunakan suami anakmu untuk pesugihan. "Berikan itu kepada anakmu, niscaya ia akan kembali seperti semula," ujar nenek melanjutkan memberi nasihat. Tugas mencari air pesugihan itu pun jatuh kepada Tio. Kata nenek, Tio harus datang ke toko material tempat Banggani bekerja dan mencari kentong di ruangan yang dilarang. Tio sendiri juga tidak memberitahu Banggani atas kehadiran nenek sore itu. Mereka sengaja, karena setelah mereka menyembuhkan Sari, mereka akan langsung menendang Gani agar keluar dari keluarganya. Tapi sebelum itu Tio harus mengambil air pesugihan dan berpura-pura ingin bermain ke toko Banggani terlebih dahulu. "Ya, tada, ini ruangan abang, bagus kan? Kamu besok juga harus jadi orang sukses kayak abang gini ya, biar bisa bikin bangga orang tua kamu," kata Banggani memperlihatkan isi dari ruangannya itu. Mendengar perkataannya itu, Tio hanya mengutuk dalam hatinya. "Halah, uang hasil pesugihan saja bangga," katanya dalam hati. "Oh ya, jangan masuk ke ruangan yang pintunya merah itu ya. Itu gudang yang belum dibersihkan berminggu-minggu. Abang lagi susah cari orang yang mau buru bersih-bersih di sini," katanya. Tidak salah lagi,
itu adalah ruangan yang dilarang seperti kata nenek. Setelah Bang Gani meninggalkan Tio sendirian di ruang tersebut, Tio langsung menuju tempat itu. Ia membuka pintu itu dan tepat di tengahnya ada sebuah kendong air yang besar berisi banyak sekali kembang. Tio mengeluarkan botol dari tas yang dibawanya untuk mengambil air itu. Setelah itu ia bergegas pulang untuk memberikannya kepada kakaknya. Singkat ceritanya, mereka kemudian berhasil menyembuhkan Sari. Ia jadi normal kembali, janinnya pun alhamdulillahnya selamat. Gani sudah tidak diberikan kesempatan oleh mereka. Gani sudah didepak keluar dari rumah dan juga keluarga mereka. Mereka juga mendengar usahanya tiba-tiba bangkrut tidak lama setelah kakaknya Tio sembuh. Itu karena ia gagal menjadikan Sari sebagai tumbal pesugihannya. Tidak butuh waktu lama lagi Gani untuk meraih kesadarannya dan lari dari gua tersebut. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Gani untuk berlari. Dia teringat kata dukun kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Si dukun meminta Gani tidak lari, Gani mengabaikannya. Ia kemudian memacu motornya dan pergi dari tempat itu, membuang jauh-jauh pikirannya tentang pesugihan. Genderuwo tersebut masih tertawa dan dengan mudahnya genderuwo itu menangkap tubuh Gani, lalu kemudian mencabik-cabiknya sebagai tumbal yang sudah dijanjikannya di tahun yang keempat ini, yang tidak lain adalah diri Gani sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan notifikasinya akan terus ada di channel kalian setiap ada video terbaru dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil ya tentunya seperti biasa. Semoga kalian bisa mengambil yang baik dan membuang yang buruk, dan itu semua jadikan kita ataupun jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki kehidupan ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.